Saat pertama kali mengenalnya, tak ada yang spesial dari pria itu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pakaiannya sederhana. Ia datang ke warung tempatku bekerja hanya untuk membeli bubur setiap pagi. Aku bahkan sempat mengira dia pengangguran yang tak punya masa depan, tapi entah kenapa ada sesuatu di matanya yang teduh dan membuatku ingin tahu lebih jauh. Namanya Jian. Katanya ia baru pindah ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Kadang ia batuk parah, membuatku khawatir tanpa alasan yang jelas. "Kau baik sekali," katanya setiap kali aku menambahkan topping telur di buburnya tanpa minta bayaran. Aku hanya tersenyum, pura-pura cuek, padahal hatiku bergetar setiap kali ia menatapku. Hari-hari berlalu dan aku mulai terbiasa dengannya. Jian sering membantu membereskan warung tanpa diminta, kadang bahkan menunggu sampai aku selesai bekerja, hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Kesederhanaannya membuatku nyaman, meski aku tahu hidup bersamanya tak akan mudah. Ketika ia akhirnya melamarku dengan cincin sederhana dari benang dari perak, aku tak banyak berpikir, aku menerima, dan semua orang menertawakan keputusanku. "Kau bisa mendapatkan yang lebih baik padahal," kata mereka, tapi aku lelah dikejar cinta yang cuma manis di mulut. Aku ingin seseorang yang benar-benar tulus, dan Jian terasa seperti rumah. Setelah menikah, hidup kami memang tidak mudah. Rumah kontrakan kecil, atap bocor, dan uang selalu pas-pasan. Kadang kami hanya makan mie instan berdua, tapi entah kenapa rasanya selalu hangat. Ia sering batuk di malam hari, membuatku khawatir setengah mati. Aku bekerja keras, bahkan mengambil lembur, agar bisa membeli obat batuknya. Suatu malam, aku menangis diam-diam saat melihatnya tidur. "Aku bahagia, walau sederhana," katanya pelan, seolah tahu isi hatiku. Aku menggenggam tangannya, berjanji dalam hati untuk terus bersamanya apapun yang terjadi. Tapi entah kenapa, semakin hari Jian semakin aneh. Ia sering pergi diam-diam, pagi-pagi, dan pulang malam dengan wajah lelah. Tapi bukan lelah seperti orang sakit, lebih seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Aku mulai curiga, tapi tak berani bertanya. Aku takut kebenaran justru memisahkan kami. Sampai suatu hari, Jian tidak pulang. Semalam penuh aku menunggunya, tapi tak ada kabar. Dan pagi harinya, seseorang datang ke rumah membawa mobil hitam mengkilap. Aku kaget. Pria berpakaian formal itu menatapku sopan. "Nyonya Jian, tuan kami ingin bertemu. Suami Anda ada di rumah sakit." Dunia rasanya berhenti berputar. Aku berlari ke rumah sakit dengan dada yang sesak. Di sana, kulihat Jian terbaring di ranjang VIP dengan pakaian mahal dan dokter pribadi di sekelilingnya. Aku hampir tak mengenalinya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, dan matanya menatapku lembut. Aku minta maaf sudah menyembunyikan semuanya. Air mataku jatuh. "Menyembunyikan apa?" tanyaku. Ia langsung menarik napas panjang. "Aku bukan orang miskin, aku pewaris perusahaan besar. Aku menyamar karena ingin tahu siapa yang akan mencintaiku tanpa harta." Aku terpaku, dunia seolah berhenti cepat. Semua rasa lelah, marah, sedih, dan cinta bercampur jadi satu. "Jadi, semua ini hanya ujian bagimu?" tanyaku dengan suara bergemetar. Ia menggeleng.
Tidak, cinta ini nyata. Kau yang membuatku ingin hidup lebih lama. Kau alasan aku sembuh. Aku menangis terseduh, tak tahu harus marah atau bersyukur. Tapi ketika ia menggenggam tanganku, semua rasa sakit menguap. Aku hanya tahu pria ini adalah seorang yang sama, yang menatapku dengan penuh kasih setiap pagi di warung kecil. Hanya kini aku tahu siapa dia sebenarnya. Hari-hari setelah berubah gratis, Jian membawaku ke rumah besar yang megah, penuh pelayan dan taman luas. Aku masih kikuk dengan semua kemewahan itu, tapi setiap kali aku gugup, Jian selalu berbisik, "Kau tetap istriku yang sama, rumah ini tanpa kau hanyalah dinding kosong." Aku mulai terbiasa dengan kehidupan yang baru, tapi tetap menyeduh bubur untuknya setiap pagi, bubur sederhana seperti dulu. Ia tertawa setiap kali melihatnya, berkata itu lebih enak dari semua makanan di restoran mahal. Mungkin karena rasanya bukan dari bahan, tapi dari cinta yang tumbuh di antara kesederhanaan. Ayahnya Jian adalah seorang pengusaha besar dan sempat menentang pernikahan kami. Tapi setelah tahu aku yang menemani Jian saat sakit dan tak punya apa-apa, ia langsung menangis. "Aku berhutang nyawa anakku padamu." Dari saat itulah aku diterima sepenuhnya dalam keluarga besar itu. Dan setahun kemudian, Jian pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Dan kami membuka yayasan untuk membantu orang-orang miskin yang sakit dan kesepian. Aku ingin mereka tahu cinta yang tulus bisa menyembuhkan, katanya saat kami berdiri di depan gedung yayasan dengan papan bertuliskan "Hati Hangat Jian." Dan kini setiap kali aku menatapnya, aku masih sulit percaya. Pria yang dulu makan bubur di warungku adalah bos besar yang dipuja banyak orang. Tapi bagiku, dia tetap Jianku, pria yang kutemani dalam hujan, sakit dan tangis. Aku menikahi pria miskin yang sakit-sakitan, tapi ternyata aku justru mendapatkan cinta yang paling kaya di dunia ini. Dan mungkin itu hadiah terbesar yang pernah diberikan takdir untukku.